Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerta. Hari ini saya akan memberikan informasi tentang masa depan. Welcome to the future, di mana kita akan menghasilkan uang dengan teknologi dari masa depan. Sebelum lanjut, mana like dan subscribe-nya dulu. Ini ilmu mahal ya Bapak dan Ibu. Ini uang ya teman-teman. Bahkan ada beberapa pesan penting yang akan saya sampaikan di video ini. Bukan hanya untuk sekarang ya, ini pesan penting juga untuk anak cucu kita di masa depan nanti. Jadi kalau dirasa berguna, terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Memperkenalkan BitsGap. Keren namanya. Jadi ini robot untuk trading kripto ya. Jadi BitsGap ini menawarkan 3 jenis robot ya. Ada S-bot, ada Classic bot, ada juga Combo bot. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu. Ini cukup rumit. Jadi nggak cocok untuk pemula ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu baru belajar nih main kripto, lebih baik masuk ke kelas dulu. Ikut kelas-kelas sebelumnya ya, sudah saya taruh di sana linknya, ditonton dulu videonya, baru lanjut nonton di sini. Kadang agak susah ya. Kadang agak gimana gitu untuk mengakui bahwa diri kita itu masih pemula. Ataupun kadang kita juga misinterpretasi ya, kapan kita sebenarnya sudah menjadi seorang ahli gitu. Apalagi kan orang punya kesenangan atau hobi di kripto itu beda-beda ya. Kekhususan mereka tuh masing-masing berbeda-beda. Seperti saya ya, walaupun saya sudah mengikuti dunia cryptocurrency dari tahun 2017, saya masih mengakui bahwa saya ini masih seorang pemula gitu. Apalagi di bidang ini ya, robot kripto yang baru ini. Tapi bagi sebagian orang, banyak yang menganggap bahwa saya sudah ahli gitu loh. Dan sebagian orang lain bahkan menganggap dirinya ahli, padahal dia baru dapat keuntungan 1, 2, atau 3 juta ya. Lalu dia mulai membuat teori-teori sendiri yang nggak salah sih dalam situasi mereka ya. Cuma kan akhirnya jadi misleading gitu loh. Kadang-kadang menyesatkan, mengarahkan orang-orang ke hal-hal yang salah. Oke, jadi saya jelasin aja ya soal BitsGap ini. Ini berbeda dengan arbitrase ya. Di sini kita nggak jual beli antar exchange yang berbeda. Tapi kita jual beli di satu exchange yang sama menggunakan pendekatan rumus. Jadi kita harus bisa melihat tuh kapan terjadi trading yang situasinya itu sideways, artinya nggak terlalu naik, nggak terlalu turun ya. Kapan dia uptrend dan kapan dia downtrend. Kalau kita udah tahu situasinya seperti apa, di sana kita bisa meraup keuntungan ya Bapak dan Ibu. Kita bisa meraup keuntungan kecil-kecilan yang bila diotomatisasi, artinya dilakukan secara otomatis, bisa menjadi penghasilan pasif yang luar biasa loh. Jadi contohnya yang S-bot ini ya. Ini grid bot sebenarnya. Ini sudah sering dijelaskan. Jadi dia memanfaatkan grid trading tuh untuk aset-aset kripto yang lagi sideways itu loh. Nggak ada contoh yang bagus nih kayaknya. Sebentar, saya cariin contoh yang bagus ya. Ya kita ambil contoh yang ini ya. Jadi kayak ini ada di garis tengah ini. Jadi kalau dia naik, dia nggak terlalu lama naik, akan terkoreksi lagi ke bawah ke garis grid ini. Jadi ada grid 1, grid 2, grid 3, grid 4 ke atas, 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah gitu. Atau gini deh, saya pasang link ke videonya Pak Tommy ya. Pernah dijelasin sama Pak Tommy Yu tentang grid trading itu dan penjelasannya cukup bagus sekali sih. Jadi akan ada naik turun yang kecil-kecilan Pak Ibu. Dimana dari naik turun yang kecil-kecilan itu juga akan menghasilkan keuntungan yang kecil-kecilan juga. Tapi bila kita compound dalam waktu yang lama ya, dia bisa menghasilkan return yang cukup lumayan. Kalau dikerjakan sendiri secara manual, pusing. Karena sideways itu kan terjadinya lama, bisa beberapa hari, beberapa minggu, bahkan sampai beberapa bulan ya. Dan itu continuous gitu loh. Jadi selama 24 jam tuh kita harus mantengin, kita harus lihat ya kapan naik, kapan turun gitu. Kalau kita paksa melakukan secara manual, kita bisa nggak mandi, nggak makan, ngeliatin layar chat terus gitu. Dan cenderung bakal merusak ya, dan merusak diri kita, merusak mata dengan keuntungan yang kecil gitu. Makanya orang-orang mulai membuat robot tuh untuk grid trading itu. Kan ada banyak ya, ada kayak Royal Q itu sering sih murid-murid bilang soal yang itu juga. Jadi langsung aja ya, kalau mau bikin akun di BitsGap ini, saya sudah sediakan link referral di bawah. Nanti lihat di sana di kolom deskripsi. Tapi sebelumnya kita harus punya akun exchange dulu. Kalau saya sih sarankan buat akun di Binance aja ya.
paling gampang juga dan paling murah dia biaya transaksinya. Jadi kalau belum punya akun Binance, bisa bikin akun Binance di bawah juga ya, ada link di deskripsi. Kalau saya sih menganggap Binance ini sebuah akun wajib ya, apalagi kalau kita memang mau berfokus di trading kripto. Bahkan kalau dikombinasikan dengan Indodax ataupun toko kripto ya, dia bisa menghasilkan kombinasi antara aplikasi yang bagus untuk trading dengan aplikasi yang mudah banget mencairkan kripto ke bentuk rupiah dalam waktu singkat dan murah juga ya. Jadi yang perlu disiapin cuma KTP dan nomor NPWP kalau ada, biar pajaknya jadi lebih murah sih. Yang belum punya NPWP bisa nonton di video yang ini. Jadi setelah kita klik link deskripsi di bawah, kita bakal diarahin ke halaman seperti ini ya. Isi aja, kita tinggal di mana, di Indonesia, klik confirm. Nanti kita diminta email atau password. Tapi kalau teman-teman bikin dari HP, ada pilihan untuk konfirmasi ke nomor HP juga sih. Referral ID dari saya ya, biarin aja. Nanti create akun, selesai itu kita harus verifikasi. Diminta KTP, foto KTP sama foto selfie juga sih. Jadi nanti juga diminta NPWP ya, nomor NPWP aja. Jadi setelah ada akun Binance, teman-teman bisa pergi ke futures di sini ya. Ada orders, ada future orders. Aktifin dulu ya. Kalau kita mau bikin akun futures itu harus diaktifin dulu. Kalau trading dengan futures mungkin saya jelasin di video yang lain ya. Nanti nggak cukup waktunya di video yang ini. Nah setelah ada akun Binance, kita harus hubungkan dengan Bitscape ya. Caranya gimana beli? Caranya kita pakai link API atau API ya. Bukan API yang kebakar ini. Itu kita pergi ke API Management. Langsung kita buat satu API yang baru. Teman-teman harus hati-hati ya. Link API ini ada passwordnya juga ya. Itu harus dijaga dengan baik. API itu gimana saya jelasinnya ya. Gini deh. Dia tuh kayak surat perintah. Jadi misalnya kita tuh seorang raja ya. Terus kita memberikan wewenang ke Perdana Menteri kita atau Menteri Keuangan kita ya. Kewenangan untuk mengatur keuangan kerajaan kita gitu. Nah dengan surat perintah API ini kita bisa memberikan tuh wewenang tersebut ke Perdana Menteri atau Menteri Keuangan tuh gitu. Dan kewenangan tersebut harus dijelaskan secara jelas di API tersebut. Kalau di Bitscape mereka hanya minta wewenang untuk melakukan trading, wewenang untuk melakukan futures trading. Jangan diberikan wewenang untuk withdraw. Saya wanti-wanti loh. Kalau kita berikan wewenang untuk melakukan withdraw, uang negara, uang atau uang kerajaan kita tuh bisa dibawa lari sama mereka gitu. Jadi cryptocurrency kita aman tuh, uang kita aman di Binance. Jual beli dan tradingnya dikelola oleh Bitscape. Bikin akun di Bitscape gampang kok. Nanti klik juga link yang ada di deskripsi di bawah ya. Cuma perlu modal KTP atau paspor bisa sih juga dipakai dan foto selfie. Jadi setelah kita klik link deskripsi di bawah kan ada tampilan seperti ini. Baru kita klik sign up di pojok kanan atas. Nanti kita diminta email dan password ya. Atau kita bisa juga connect dengan Facebook ataupun akun Google kita. Setelah itu teman-teman harus melakukan verifikasi. Verifikasinya dengan mengirimkan foto KTP ya. Dan jangan lupa untuk foto selfie. Verifikasinya cepat kok, nggak sampai 1 hari udah selesai. Nah setelah jadi tuh akun Bitscape kita klik My Exchange ya. Jadi kita harus nambah tuh satu exchange yang biasa kita pakai ya. Saya kebetulan pakai 3 sih di sini. Saya pakai Binance, ada Bbox dan juga Coinbase Pro. Karena saya diversifikasi juga ya. Jadi saya nyimpen cryptocurrency saya di beberapa exchange yang berbeda. Jadi kan teman-teman udah dapet tuh kode API dari Binance. Nanti teman-teman tinggal masukkan di sini add new exchange. Misalnya kita connect di Binance. Dia minta API key-nya sama secret key dan klik connect. Udah ya, otomatis nanti Bitscape ini akan menjadi Perdana Menteri untuk uang yang ada di Binance kita. Jadi setelah itu kita tinggal pilih robot ya. Ini sih teknis banget ya. Dan harus diakui ini nggak untuk semua orang gitu loh. Kalau Anda orang biasa yang cuma mau main kripto manual ya, artinya cuma mau trading manual, udah selesai di Binance ya. Silakan Anda melakukan trading, beli, jual kripto secara manual di sana. Beres gitu. Atau kalau teman-teman misalnya sudah punya nih aset kripto yang banyak dan nggak senang trading, tapi kecewa juga ya misalnya kalau kriptonya diem, nggak ngapa-ngapain, nggak ngasilin apa-apa gitu. Bisa diparkir kriptonya di BlockFi ya.
Jadi saya juga naruh di BlockFi nih, yang kripto yang memang saya mau diamin aja. Untuk saya dapat interest, saya dapat ini kayak deposito tuh setiap bulan. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini ada interest payment. Jadi setiap bulan itu saya dapat return yang dibayarkan sesuai dengan cryptocurrency yang kita tabung. Kadang kan banyak tuh teman-teman yang nabung cryptocurrency tapi nggak di trading, murni hanya DCA aja, dollar cost average, beli lalu lupakan gitu. Ada kok yang saya lihat sampai nyentuh M kok, saya tahu. Daripada nggak dapat return apa-apa, mending nabung di BlockFi aja. Nanti dari wallet kita, misalnya di Binance, Toko Kripto ataupun Indodex, tinggal pindah aja ke BlockFi. Dan ya udah, duduk tenang, dapat return bulanan. Tapi return bulanannya normal loh, setara deposito karena dia kan low risk gitu loh. Setara deposito ya 2,5 sampai 4%, tergantung jenis kriptonya, bisa baca-baca di sana. Dan returnnya itu juga dalam bentuk kripto gitu loh. Jadi pas harganya naik, returnnya juga naik gitu. Ya lumayan gitu. Oh ya teman-teman, kalau mau bikin akun BlockFi bisa klik link yang ini. Saya juga udah siapin di deskripsi di bawah ya. Tapi kalau Anda adalah seorang kutu buku ataupun ahli IT, ya tingkat menengah ke advance ya di dunia kripto, senang trading di kripto dan mau memanfaatkan trading otomatis, ikut saya. Nah, di BitsGap itu ada 3 jenis robot yang kita bisa beli ya. Ada S-Bot, ada Classic Bot, dan ada Combo Bot untuk futures. S-Bot ini memang untuk situasi di mana transaksi atau trading itu lagi sideways gitu. Jadi kayak nggak naik turun terlalu dalam ya. Kalau Classic Bot sama Combo Bot nih lebih beresiko tapi returnnya juga lebih wow. Terus kita bisa pilih tuh kripto yang kita mau trading. Susah-susah gampang sih ya itu. Karena kan kita harus riset sendiri. Ini sih agak jeleknya ya. Kita harus setting sendiri sedangkan masyarakat kita malas. Ada sih beberapa saran dan rekomendasi dari BitsGap, tapi itu lagi kita harus rajin update dan belajar. Kalau mau detailnya bisa masuk ke kelas Discord ya. Nanti saya kasih link, semua link yang dari BitsGap pusat, dimana itu bahan pembelajaran juga buat kita. Jadi misalnya kita start new bot nih, kita pilih aja misalnya S-Bot ya. Tinggal pilih sih jenis pair yang kita mau trading kan gitu. Ada banyak banget di sini. Nah, apa ya, cari yang 24 jam ini bagus ya. Terus kita bisa isi sih berapa investment kita. Misalnya kita taruh 1.000 gitu. Kan kalau di sini kalau 1.000 dia nggak bisa ngecover tuh marginnya terlalu tinggi, leverage grid-nya itu terlalu tinggi. Nanti tinggal kita klik ini adjust grid level, dia menyesuaikan dengan modal kita. Kita bisa backtest, jadi kita bisa lihat tuh performa di masa lalunya. Jadi dengan settingan kita itu dia dapat berapa dalam 7 hari, dalam 3 hari, dan dalam 30 hari ya. 14% lah, lumayan sih. Cuma ingat ya, ini performa di masa lalu nggak selalu menggambarkan performa di masa depan nanti. Jadi nggak ada jaminan untuk di masa depan seperti itu juga gitu loh. Kan kelihatan nih, saya coba buka 3 dan 2-nya hijau, 1-nya boncos. Kalau saya lihat sih variatif ya, return itu bisa dari 5 sampai 70% ya. Katanya sih yang aman tuh 10 sampai 15% tuh range yang bagus gitu. Kalau ragu-ragu bisa pakai akun demo aja ya, klik di sini, habis itu demo mode-nya di on kan. Ya buat latihan sih, buat coba-coba ya, kira-kira yang mana bagus. Itu kita coba, misalnya udah yakin, baru kita pakai live mode ya. Oke, ini sedikit update ya teman-teman ya. Kan saya kemarin nyobain trading live. Saya buka satu pair menggunakan AAVA down dengan USDT. Saya pakai modal sekitar 500 US dollar atau 500 USDT ya. Terus hari ini sudah naik 7,3%. Saya dapat total profit itu sekitar 36 US dollar. Oh ya, jadi dalam satu hari 22 jam ya, hampir 2 hari sih, lagi 2 jam, lagi 2 hari, saya sudah dapat 7%. Kita bisa lihat kok list transaksi yang sudah dijalankan di sini. Bisa dilihat di sini ada sell and buy, ada closed order ada 5, order status ada 15. Kalau satu robot bisa menghasilkan sekitar 7%. Saya punya slot untuk bikin lagi 19. Jadi 19 robot ya. Kalau misalnya dia kan perkiraannya ngasilin 5 sampai 10% per bulan untuk satu robotnya ya. Kalau saya jalanin 20 robot, berarti saya bisa dapat return 200% sebulan. Luar biasa.
Nah, kalau kita mau sewa bot itu ada biayanya ya teman-teman. Jadi yang paling basic itu $29 per bulan. Yang most populer dibilang yang $70 sama 150 ini sih. Bedanya apa? Bedanya ya ini kita bisa ngaktifin bot lebih dari 2 kalau yang advance ya. Kalau yang basic dia cuma bisa ngaktifin 2 bot, yang advance dia bisa ngaktifin 5 bot ya. Habis itu yang pro dia bisa aktifin 20 bot. Ini sisanya selebihnya sih untuk future sini. Ya, nanti saya jelasin di video yang berbeda aja ya. Teman-teman bisa pilih tuh yang mana mau dipakai. Ini biaya untuk per bulan ya. Kalau misalnya kita mau bayar per 6 bulan dapat diskon lagi 17% tuh. Misalnya saya pakai yang pro nih. Jadi saya pakai yang pro, saya bisa aktifin 20 bot secara bersamaan ya. Tidak ada bagi hasil, ini bukan cuan sesat. Ingat ya rumus untuk mengkategorikan sebuah investasi ke cuan sesat, bukan lisensi, bukan dari kantor. Jadi jangan bikin teori-teori sendiri ya. Kita sudah riset bersama di kelas di Discord ya. Kita sudah tahu argumen tuh dari pihak yang kontra. Apabila kita menggunakan lisensi sebagai argumen, mereka bisa ada kontranya. Terus mereka menggunakan kantor sebagai argumen, kita juga bisa menentang gitu. Jadi kita pakai 3 rumus aja untuk mengkategorikan sesuatu itu masuk ke cuan sesat ya. Yang pertama hasil besar, yang kedua dalam waktu singkat, dan yang ketiga tanpa bekerja. Jadi BitsGap ini returnnya cukup besar ya. Dalam waktu singkat loh, kan sebulan bisa menghasilkan 10-70% gitu. Tapi ini kerja Bapak dan Ibu. Jadi kita harus usaha tuh belajar tentang robot trading, belajar tentang transaksi kripto, belajar market, dan belajar settingan grid yang rumit tadi itu. Salah sedikit returnnya nggak maksimal ya Bapak dan Ibu, atau bahkan kita bisa kehilangan 100% modal kita. Jadi kesimpulannya dia masuk ke kategori cuan sehat, tapi resiko high risk. High risk, high return ya, setara dengan saham atau trading di saham ya. Cryptocurrency ini beneran kok, dia adalah sesuatu yang berasal dari masa depan. Saya percaya itu, dan di masa depan dia akan memiliki peranan yang lebih penting lagi. Tapi ada argumen bagus nih dari salah seorang ketua kelas. Shout out untuk Pak Silp. Silp ya, S-I-L-P-H. Beliau berkata, oke lah untuk masa depan, tapi kan kita tidak tahu masa depan itu kapan dan apakah kita masih hidup pada saat masa depan itu muncul atau tercapai. Saya luruskan saja ya, saya luruskan di sini. Sama seperti saham, properti, emas, dan investasi lainnya ya. Andai kata kita bicara saham di tahun 1990 atau di tahun 2000-an lah itu. Banyak yang memiliki argumen yang sama seperti argumen cryptocurrency di hari ini gitu loh. Ada yang anggap ini bohongan, ada yang anggap ini penipuan, dan ada yang anggap ini akal-akalan mafia gitu loh. Tapi ada juga yang percaya bahwa saham atau aset investasi tersebut adalah benar untuk masa depan. Makanya kan sering tuh ada yang nemu surat saham lawas kan, ada yang nemu dari gudang garam misalnya kan, yang mungkin pada saat itu surat saham tersebut dibeli oleh orang tua, kakek, atau buyutnya mungkin ya. Dan akhirnya dinikmati oleh anak dan cucunya. Atau mungkin cicitnya juga ya. Jadi ada transfer kekayaan tuh. Generational wealth yang ditransfer, diberikan ke keturunan kita. Biar mereka bisa memiliki modal ya. Baik untuk memulai usaha bisnisnya, ataupun biaya untuk menyelesaikan studi atau kuliahnya ya di bidang yang mereka tekuni gitu loh. Jangan lupa wariskan juga ilmu untuk berinvestasi. Silakan klik aja save video-video saya ya, biar ditonton oleh mereka, anak cucu kita di masa depan nanti. Jadi di masa depan nanti saat mungkin saya sudah tidak ada, dan mungkin juga bapak dan ibu sudah tiada juga, anak cucu kita telah mendapat legacy, sudah mendapat peninggalan dari kita yang tentunya bakal bermanfaat sekali buat mereka ya. Siapa tahu Anda nabung Bitcoin hari ini, Anda nabung Ethereum atau koin kripto hari ini, terus mereka jual di masa depan nanti saat sudah harganya naik banget, itu bisa jadi modal buat mereka. Serta modal ilmu dari saya, di masa depan nanti, siapa yang tahu putra-putri bapak dan ibu bisa masuk ke jajaran orang terkaya di Indonesia, Asia, ataupun di dunia.
Amin. Semoga semua sehat selalu ya, biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.